Hai, selamat datang dalam YouTube channel dalam segmen kerinduanku pada hari ini. Mari sama-sama sebelum kita melanjutkan bagian karisma versus karakter, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. How to build godly character. Bagaimana membangun karakter Kristus atau karakter ilahi dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, put God first. Menomorsatukan Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, kalau ada orang bilang God first bro, God first bro. Saya pernah jalan di sebuah mall, ada orang pakai baju God first bro. Yes, ada topinya juga God first bro. Menomorsatukan Tuhan. Firman Allah mengatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bahkan firman Allah juga mengatakan pada mulanya adalah firman. Semua selalu bicara pada mulanya adalah firman. Artinya ketika kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang memulai di dalam kita akan menyelesaikannya bersama dengan kita. Menomorsatukan Tuhan akan membentuk karakter saudara. Bagaimana cara memulainya Pak Pendeta? Ya, dengan sangat sederhana. Ketika buka mata, cari Tuhan. Saya punya kebiasaan untuk sebelum turun kaki saya dari tempat tidur saya untuk pertama kali saya sapa Tuhan dulu. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kecuali kalau mau ke toilet sudah. Tapi kalau mau mulai aktivitas, bangun, lipat tangan, berdoa. Setelah itu ke toilet dan sebagainya, buka firman. Kadang-kadang kalau tidak ingin ke toilet, langsung buka firman. Setelah buka firman, baca Alkitab, baru melakukan aktivitas. Biasanya saya tambah dengan ke bawah perjamuan kudus dan mengurapi diri saya dengan minyak urapan. Penelitian mengatakan 7 menit pertama ketika kita bangun, apa yang kita lakukan akan menentukan mood sepanjang hari itu. Can you imagine ketika engkau memulai hari dengan meminta Tuhan hadir, campur tangan dalam hidup saudara dan saya. Maka hari yang kau serahkan kepada nama Tuhan akan menjadi hari yang penuh berkat, penuh luar biasa. Hari yang kita mulai bersama dengan Tuhan akan menjadi hari-hari yang membukakan hidup, berkat, mukjizat, anugerah dalam setiap kehidupan orang percaya. Put God first. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Jadikan Tuhan yang nomor satu. Tadi malam anak saya beberapa waktu lalu, tepatnya sebelum dia tidur, Gene ayo tidur, udah malam. Kan Gene belum doa. Bahkan beberapa waktu lalu juga ketika dia bangun, Gene turun. Papa, Gene belum doa. Dia doa gini, mana cus, Gene udah bangun. Berkati Gene, papa mama hari ini. Bahkan kalau dia turun ke bawah, kalau dikasih makan sama mbaknya, sama istri saya, dia selalu bilang Gene belum perjamuan. Gene mau perjamuan. Sebagai papa, orang tua, tidak ada kebanggaan yang lebih luar biasa melihat anak saya mengingat Tuhan dalam memulai hari-hari ini. Bahkan kalau hari Minggu, malam Sabtunya, anak saya bilang, Papa, besok hari apa? Sebelah hari Minggu, Papa gereja dong. Semangat ya Papa gereja. Dia udah mulai sekolah Minggu dan dia happy ke sekolah Minggu ketemu teman-teman. Memang sih masih main-main. Tapi saya senang sekali dia menyadari bahwa Tuhan perlu yang diutamakan pertama kali. Utamakan Tuhan, maka segala sesuatu yang saudara perlukan, Tuhan Yesus akan sediakan. Bagian yang kedua, how to build godly character. Bagaimana untuk membangun karakter ilahi dalam hidup saudara dan saya. Diligently seek God. Tekun dalam mencari Tuhan. Kata tekun dalam bahasa aslinya menggunakan kalimat mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Sama seperti seseorang yang kehilangan barang dan dia mencarinya, dia buka sana, buka sini, buka lemari. Pokoknya di otaknya dia harus ketemu. Cari dengan segenap hati itu sungguh-sungguh cari. Ada orang bilang aku cari Tuhan, tapi doanya males-malesan. Ke gerejanya juga gak passionate. Beda loh. Orang ke gereja yang passionate, yang ayo ke gereja. Kalau datang ke gereja tuh pakai pakaian yang keren, yang terbaik karena mau ketemu Tuhan.
Ke gereja tuh ibadah jam 5, setengah 5 udah standby di gereja. Ke gereja tuh punya pikiran, apalagi nih hari ini Tuhan mau buat. Apalagi yang hari ini Tuhan mau kasih sama saya. Ada mukjizat apa hari ini? Wow, can you imagine? Kalau hal itu kita lakukan. Kalau kita cari Tuhan seperti kita cari duit. Kalau kita cari Tuhan rela begadang, rela jungkir balik seperti kita lakukan dalam hidup ini. Maka hidupmu pasti akan hebat dan luar biasa. Carilah Tuhan. Ada orang bisa bangun pagi subuh-subuh buka toko. Ada orang bisa semalam-malaman begadang. Bagian baca Alkitab. Sebentar dong udah langsung datang. Sungguh-sungguh tekun dalam mencari Tuhan. Yang ketiga, bagaimana membangun karakter ilahi. Beware of what we put in our mind. Waspadalah dengan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Hati-hati, pikiran kita adalah pusat komando. Taruh pikiran apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang kudus, apa yang disebut dengan kebajikan. Pikirkanlah itu semua. Pikirkan perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena saya percaya pikiran akan membentuk perkataan, perkataan akan membentuk tindakan, tindakan akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan kita akan mencari karakter kita. Dan berikutnya, how to build godly character. Dengan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, prayer. Ketika kita memiliki jam doa, memiliki hubungan pribadi sama Tuhan. Kalau kita bergaul sama orang yang murah hati, kita akan pelan-pelan jadi murah hati. Bergaul sama orang pintar, kita akan pelan-pelan menjadi orang pintar. Bergaul sama Tuhan, kita akan pelan-pelan karakter Tuhan akan terimpartasi sama kita. Kita akan memiliki karakter Kristus. Dan bagian yang terakhir, saudara, lingkunganmu berarti. Artinya, perhatikan orang-orang di sekitar saudara. Orang-orang di sekitar saudara akan membentuk kehidupan saudara. Kita adalah orang-orang di sekitar kita. Mengapa karakter? Why karakter is more important than karisma? Mengapa karakter lebih penting daripada karisma? Karena karakter akan memisahkan saudara dari orang-orang yang lain. Karakter akan set you apart, membedakan saudara. Karena karakter adalah sebuah basic dari kepemimpinan yang otentik. Karena karakter akan meng-create kepercayaan. Karena karakter akan mempromosikan kita. Karena karakter akan memberikan kita daya tahan. Karena karakter akan mempertahankan pengaruh kita. Sebuah kutipan yang menarik dari Billy Graham. When wealthy is lost, nothing is lost. When healthy is lost, something is lost. But when character is lost, all is lost. Ketika kekayaan itu hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan itu hilang, ada sesuatu yang hilang. Ketika karakter hilang, semuanya pasti terhilang. Kalau orang udah gak percaya sama kita, gak akan ada yang mau pakai kita. Orang pinter banyak, tapi orang jujur, orang dapat dipercaya sangat sedikit. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi saudara. Mari bangun karakter kita, agar karisma kita bisa terus dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang punya surga, Crazy Love It. Sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya
Saya cinta Yesus. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, amin, terutama di dalam hidup ini, memuliakan sekali lagi, sambil taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, bilang yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan mari sama-sama sambil angkat hatimu, angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama bilang saya cinta. Yes, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta. Mari sama-sama angkat tanganmu, bilang haleluya. Oh, haleluya, saya cinta. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Dengan lembut haleluya, 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 saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. We love you Lord, we love you Lord. Haleluya, 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 saya